Pada 23 Agustus tahun 2023 kemarin, India berhasil mendaratkan roket ke bulan. Misi ke bulan yang dilakukan India tuh menghabiskan biaya sebesar 73 juta dolar Amerika atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Kesuksesan ini ngebuat India akhirnya resmi mencatatkan sejarah sebagai negara yang sukses melakukan misi eksplorasi di bulan, setelah Cina, Amerika Serikat, dan Eropa. Is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity. Wow, keren kan? Padahal negara ini sering banget jadi bahan bercandaan orang-orang. Tapi ya kita juga paham kenapa negara ini sering dijadikan bahan bercandaan. Karena di internet memang sering kali kita ngeliat berbagai video-video unik di luar nalar yang dibuat oleh orang-orang India. Contohnya, kayak kuliner khasnya yang tampak menggugah selera, seperti video ini, editor berkelas, karakter-karakter menarik yang sering dijadikan meme atau stiker WhatsApp. Tapi, terlepas dari itu semua, nggak menguburkan fakta kalau ternyata negara ini tuh juga banyak memiliki individu berbakat yang bahkan berhasil meraih kesuksesan di kancah internasional. Contohnya, di dunia teknologi, orang-orang India berhasil jadi CEO di berbagai raksasa teknologi global. Selain itu, mungkin kalian juga pernah ngeliat kayak gimana orang-orang India tuh ngelakuin rekrutmen anggota militer. Yang kelihatannya kayak biasa aja persiapan seleksinya. Yang gak muluk-muluk pakai fasilitas pas ngelakuin seleksi. Tapi terlepas dari itu semua berdasarkan laporan yang dirilis oleh Lowy Institute, ternyata negara ini masuk ke dalam peringkat 4 besar dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Wow. Udah berhasil nerbangin roket ke bulan, jadi CEO di perusahaan teknologi terbesar di dunia, dan kekuatan militernya masuk ke dalam 4 besar. Lalu timbul pertanyaan apa yang ngebuat mereka berhasil ngelakuin berbagai prestasi itu. Nah, setelah mencari tahu jawabannya, ternyata banyak juga artikel yang ngebahas tentang jawaban dari pertanyaan ya yang tadi barusan aku sebutin. Tapi untuk video kali ini kita cuma akan ngebahas tentang kenapa orang India berhasil bersaing di kancah internasional dan berhasil jadi CEO di sebuah perusahaan teknologi yang bahkan basisnya berada di Amerika Serikat. Pertama, kemampuan beradaptasi dengan kondisi. Kalau menurut mantan Direktur Eksekutif Tata Sons, R. Gopala Krishnan, fenomena tersebut dapat terjadi karena India melatih masyarakat dengan cara gladiator. Jadi di sana tuh persaingannya sangat ketat. Nah, India kan merupakan negara dengan penduduk mencapai miliaran tuh. Dan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Di sisi lain, korupsi masih begitu marak di India dengan pembangunan infrastruktur yang begitu lemah. Kesempatan yang ada jadi sangat terbatas. Jadi untuk bertahan hidup bisa dibilang sangat sulit di India. Dengan kondisi yang sulit itulah orang-orang India belajar menjadi tangguh, melawan rintangan tanpa akhir, dan memanfaatkan apa yang mereka miliki. Dari kondisi itu juga akhirnya terbentuk individu-individu mental baja yang bisa memecahkan berbagai masalah. Singkatnya dari yang aku pahamin, orang-orang India yang berhasil dapat kesempatan buat kerja di luar negeri, mentalnya tuh udah kebentuk baik dari sisi profesionalisme maupun mental untuk memecahkan berbagai masalah. Begitu dapat kantor yang tepat, mentalnya udah jadi, dan kantornya juga objektif, ya pas deh akhirnya bisa sampai ke puncak karir di sebuah perusahaan. Sebagian orang-orang kelahiran India pernah merasakan hidup dengan ketidakpastian, seperti aliran air yang lancar besok pagi, kemungkinan dihadang perampok di jalan sepi, dan birokrasi. Ternyata hal tersebut terbawa sampai ke pekerjaan. Orang-orang India ternyata menjadi pekerja yang tekun, bahkan perusahaan selalu memperhatikan aspek ini sehingga mereka mendapat karir yang baik. Perjalanan karir yang bermula dari bawah, inilah yang membuat mereka menjadi pribadi yang kuat, berdedikasi, serta serendah hati. Tokoh-tokoh seperti Parak, Pichai, atau Arvind memiliki sifat tersebut. Dengan pembawaan ideal itu, mereka bisa duduk di posisi tertinggi. Selain itu, sifat rendah hati juga muncul karena kepindahan mereka di negara lain. Saat tinggal di tempat baru, mereka akan memulai hari sebagai orang asing yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Cara paling sederhana untuk melakukannya adalah dengan menjadi pribadi rendah hati dan apa adanya.
Orang-orang India yang tinggal di Amerika memiliki pendidikan yang tinggi. Dalam riset yang dilakukan Pew Research, 77,5% populasi orang India di Amerika tuh bergelar sarjana atau lebih tinggi. Bahkan lebih baik 31,6% dibanding masyarakat asli Amerikanya. Dengan latar pendidikan yang baik, maka nggak heran kan kenapa CEO banyak orang India. Saat ini, lebih dari 70% visa kerja H1B yang dirilis pemerintah Amerika diberikan kepada software engineer asal India. Bahkan 40% teknisi asing di kota-kota besar di Amerika berasal dari India. Buat tambahan, selain 3 alasan tadi, salah satu alasan lainnya yaitu orang India juga suka dengan matematika dan programmer. Contohnya di YouTube. Mereka mendominasi tutorial cara ngoding yang mudah di YouTube. Penjelasan yang mereka gunakan katanya lebih mudah dipahami. Dan bahasa Inggrisnya juga bagus meski logat India masih kental terdengar saat mereka menjelaskan. Tapi semuanya nggak serta-merta bisa terjadi gitu aja. Faktor kebijakan dari pemerintah Amerika juga turut menjadi alasan kenapa orang India bisa ikut andil menjadi eksekutif tertinggi di sebuah perusahaan yang basisnya ada di Amerika. Jadi pada tahun 1965 Amerika menerapkan kebijakan imigrasi baru, yang mana sistem kebijakan ini mengubah syarat masuk dan menetap di Amerika. Yang tadinya kuota warga yang boleh menetap di Amerika lebih berprioritas pada orang Eropa. Nah, setelah penetapan kebijakan ini berubah jadi orang yang punya pendidikan dan keterampilan. Ya tentunya kesempatan ini dimanfaatkan dengan maksimal sama orang-orang India sampai sekarang. Jadi pas tuh, Amerika butuh pekerja yang kompeten, negara-negara lain khususnya orang India yang punya keterampilan pindah ke Amerika terus dapat kerjaan. Dan bayarannya juga lebih tinggi. India merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Dengan berbagai kekurangannya, ternyata ada juga orang India yang berhasil menjadi petinggi eksekutif di sebuah perusahaan multinasional. Keterlibatan orang keturunan India di perusahaan top dunia tidak terlepas dari faktor internal yang ada pada diri mereka. Dengan kemauan menggali berbagai potensi dalam diri, mereka berhasil menjadi lebih baik. Mungkin kita bisa belajar. Meski masyarakatnya bertumpah ruah, fasilitas minim, dan ketidakadilan juga masih dipertanyakan di India, ternyata nggak menguburkan fakta kalau banyak juga orang yang berhasil mencapai kesuksesan. Dana 1,1 triliun dijadikan proyek buat terbang ke bulan loh. Mantap India. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka, tekan like dan subscribe ya. Aku Lutfi dari Rangkuman Kugi undur diri. Bye-bye.